Baik pemirsa, meski setahun lagi pemilu digelar, konstelasi politik di negeri Pagoguru mulai memanas. Partai Nasdem, Halmahera Tengah, mulai unjuk kekuatan. Minggu 12 Februari lalu, DPD Partai Nasdem mengarahkan ribuan kader dan simpatisan di Desa Mesa, Weda Timur. Dan untuk menggali informasi, maksud dan tujuan konsolidasi kader dan simpatisan yang membirukan kota Weda Timur tersebut, di studio telah hadir Ketua Partai Nasdem Halmahera Tengah, Bapak Abdurrahim Odayani yang biasa disebut Bung Imo. Assalamualaikum, Bung Imo. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio. Alhamdulillah. Saya melihat bahwa Partai Nasdem ini tidak main-main ini. Mulai menggelar konsolidasi total. Ini ada isyarat apa nih Bung Imo? Jadi terima kasih Iya. Pak Sawal, kemudian seluruh pemirsa TV News Iya. yang dimana saja berada, bahwa sesungguhnya DPD Nasdem Halmahera Tengah telah melakukan suatu kerja-kerja politik di mana konsolidasi struktural telah kami lakukan di Weda Timur pada tanggal 12 Tepatnya di Desa Februari Mesa. kemarin, di Desa Mesa itu di titik yang keempat. Ya, kita tahu bahwa dalam rangka menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024 nanti, kami diinstruksikan oleh DPP untuk melakukan kesiapan-kesiapan organisatoris. Acara itu adalah acara struktur pengukuhan struktur partai di tingkat kecamatan dan desa. Ya, yang melibatkan berapa titik itu di kecamatan? Itu hanya 2 kecamatan. 2 kecamatan. Secara struktural, tetapi kami juga tidak membatasi para simpatisan dan pendukung Partai Nasdem di beberapa kecamatan terdekat yang juga hari itu mereka juga hadir. Iya. Kurang lebih 1.000 orang. 1.000 lebih ya. Itu dengan melubernya kader dan simpatisan dari Partai Nasdem, apakah Anda itu optimis target-target politik ke depan itu bisa terpenuhi? Saya kira kami punya target. Iya. Kami punya target, punya cita-cita bahwa di momentum kontestasi pemilu 2024 nanti kami punya target yang tidak muluk-muluk ya. Tentu kami harus mengukur. Iya. Tidak muluk-muluk ini dalam artian bahwa realistis Kita indikatornya realistis ya. Jadi untuk di tingkat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah itu ada 3 daerah pemilihan. Iya. Sehingga saya targetkan 5 kursi, insya Allah yang bisa kami perebutkan dalam kontestasi nanti. Iya. Sejauh ini atau hari ini posisi Nasdem di parlemen berapa kursi itu? Hari ini kita sudah punya 3 kursi. Nah, berarti ke depan ini dengan melihat bahwa konsolidasi yang luar biasa ini bisa bertambah 2 kursi ya? Insya Allah bisa bertambah 2 Iya. kursi. Dengan potensi 3 orang incumbent, kemudian ada tokoh-tokoh muda yang potensial yang hari ini saya rekrut untuk menjadi bacalek ya. Kalau di istilah dinasti itu bacalek bakal calon legislatif. Dan insya Allah akan menjadi calon legislatif. Ya, baik Bung Imo, kalau berdasarkan potret dari Partai Nasdem sendiri, khususnya di Halmahera Tengah itu, ya terjadi penambahan kursi itu di dapil berapa aja tuh? Insya Allah di dapil 1 Halmahera Tengah, kemudian di dapil 2. Dapil 1, dapil 2. Dapil 1 kecamatan apa? Dapil 1 itu terdiri dari kecamatan Weda dan Weda Selatan. Kemudian di dapil 2 itu terdiri dari kecamatan Weda Tengah, Weda Utara, dan Weda Timur. Iya. Dan dapil 3 itu ada di kecamatan Patani dan Pulau Gebek. Iya. Itu pun saya yakin di dapil 3 itu berpotensi untuk mendapatkan 2 kursi. Karena sebelumnya telah mendapatkan 1 kursi. Iya. Luar biasa. Nah, sekarang baik Bung Imo, yang kemarin itu hasil konsolidasi atau rapat kepengurusan dari Nasdem itu bertemakan apa aja itu? Ya, jadi Pak Wal, kami tadi di awal setelah saya sampaikan bahwa konsolidasi struktural ini telah kami lakukan di 4 titik. Dan kami melakukan sebuah kerja-kerja organisasi melalui suatu proses pengukuhan terhadap struktur tingkat bawah, sekaligus melakukan temu kader. Dan temu kader itu adalah pesan-pesan politik dan pesan-pesan pembangunan dalam rangka untuk
informasi ini bisa kesampaian ke masyarakat. Jadi tugas partai politik itu tidak boleh nanti pada saat pemilu baru hadir. Iya. Tetapi jauh-jauh hari sebelum kontestasi pemilu itu berlangsung, partai politik sudah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya. Berarti Sehingga memberikan pemahaman iya, iya. kepada masyarakat. Berarti sejauh ini Nasdem Halteng ini sudah siap untuk berkompetisi nih. Nasdem Halteng hingga saat ini ya secara raga, Iya. jiwa dan raga itu sudah siap. Iya. Ini berarti bahwa Bung Imo ingin menyampaikan bahwa optimis itu tidak hanya sekedar lip service, tetapi melainkan ada indikator rasional ya. Saya kira begitu. Dengan memotret kehadiran Betul. massa yang luar biasa begitu ya. Betul. Jadi tidak sekedar membuat sebuah diplomasi politik Iya. bahwa Nasdem Halteng itu memprediksi atau menargetkan 5 kursi lantas tidur. Iya. Tetapi diikuti dengan kerja-kerja politik, diikuti dengan turun ke bawah kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan. Iya. Apalagi kami punya tagline restorasi ya. Iya, restorasi. Misi restorasi. Perubahan. Restorasi ini kan perubahan. Iya. Perubahan sikap, perubahan diri, kemudian perbaikan dan lain sebagainya. Saya katakan di kader-kader Nasdem agar maknai restorasi itu dalam diri sendiri. Iya, iya. Nah, kalau hari ini pribadi-pribadi kader-kader Nasdem itu belum memperbaiki diri untuk merubah diri Anda ke yang lebih baik, maka jangan berharap bahwa kita akan baik. Kemarin hasil pemilu sebelumnya itu Nasdem di posisi berapa? Posisi ketiga di Halmahera Tengah. Pertama Dari 9 partai politik di Halmahera Tengah itu Nasdem pada posisi ketiga. Dan itu kemudian Partai Nasdem itu dipercayakan menjadi salah satu pemimpin di Salah satu parlemen. pimpinan DPRD itu dari fraksi Partai Nasdem. Iya, sekarang kan ke depan 2024 ini pasti konstelasi ini kan pasti ketat ini dengan hadirnya beberapa partai, hampir satu irisan juga kan. Iya. Iya. Jadi mungkin ada kiat-kiat Bung Imo sebagai ketua partai supaya menjaga agar konstituen yang kemarin hadir itu dia tidak lari kemana-mana atau tidak berbias. Ya, jadi saya kira di studio ini saya tidak akan membuka semua Iya, strategi iya. dan taktik kita Iya, iya. untuk mendapatkan perolehan suara. Tetapi secara umum, ini saya katakan bahwa masyarakat Halmahera Tengah saat ini ya sudah mengetahui bahwa tokoh mana, siapa calon-calon legislatif yang akan dia pilih. Kita tahu bahwa perilaku pemilih kita Iya, iya. di Halmahera Tengah itu kecenderungannya yang dilihat adalah keluarga dulu. Iya, iya. Jika basis caleg yang bersangkutan itu memiliki basis keluarga yang cukup besar, saya yakin bahwa itu modal utama. Iya. Soal perbaikan, saya kira kami akan melakukan perbaikan terhadap caleg-caleg tersebut ketika mereka terpilih nanti. Iya. Ini berarti bahwa seperti Bung Imo menyatakan bahwa kedekatan atau pendekatan politik di sana itu lebih cenderung kepada pendekatan keluarga gitu. Berarti di Halmahera Tengah itu politik identitas masih efektif di sana ya, Bung Imo? Saya kira hari ini kan kita tahu semua lagi ramai bahwa politik identitas tidak boleh digunakan. Iya. Ini tidak bisa dipungkiri. Bangsa ini jelas itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Kita berbeda-beda tetap satu. Iya. Artinya apa? Negara mengakui bahwa ada perbedaan. Nah, kalau kemudian hari ini saya juga mengangkat sebagai identitas bahwa saya orang Ponorogo, saya kira tidak salah juga. Tetapi Ponorogo yang berjiwa ke Indonesia. Iya, iya. Ponorogo yang berjiwa merah putih. Gitu. Bukan Ponorogo yang berjiwa di luar itu. Iya. Bung Imo, ini menarik juga nih kalau menurut saya. Karena saya melihat bahwa Anda terlalu serius untuk merasakan ambisi Anda untuk menangkan pemilu 2024 ini. Apakah seperti itu? Anda merasakan itu? Saya kira ambisi itu penting. Iya, iya, iya. Ambisi itu mendekati sebuah cita-cita. Iya. Ambisi itu sama dengan obsesi. Sebagai seorang politisi yang sudah kurang lebih 20 tahun, saya kira kerja-kerja saya di bidang politik. Nah, sehingga saya harus punya cita-cita, punya obsesi ke depan. Iya. Bahwa Nasdem harus jadi pemenang di Halmahera Tengah. Luar biasa itu. Sekarang Bung Imo bilang tadi bahwa
kemarin hari Minggu itu adalah merupakan konsolidasi keempat itu ya. Setelah ini ada lanjutan konsolidasi? Ada, jadi kami telah menyiapkan beberapa plan kita untuk melakukan konsolidasi lanjutan. Iya. Jadi setelah seluruh struktur partai di tingkat bawah, baik di tingkat DPC di kecamatan maupun di tingkat ranting sudah clear semua, maka yang berikut adalah kami akan melakukan rapat kerja dengan melibatkan seluruh struktur baik di tingkat kecamatan maupun desa untuk merumuskan program-program kerja yang nantinya akan kita lakukan setelah Idul Fitri sampai ke menuju 2024. Nah ini juga menarik nih, Bung Imo. Karena saya melihat bahwa sejumlah partai, salah satunya kan ada rival politik juga, Golkar misalnya, PDIP juga di sana kan. Tapi saya melihat di sana belum ada geliat untuk kedua partai ini yang sebagai kompetitor. Apakah Nasdemnya sudah gaspol ini ya? Menurut Anda seperti apa? Saya kira tidak. Atau baru gas tadi ini? Saya kira tidak juga, Pak. Jadi masing-masing partai politik memiliki manajemen yang tentu tidak boleh saling mengintervensi satu dengan yang lain. Tapi saya berharap kehadiran masing-masing partai politik harus kita hargai. Nah, kalaupun hari ini dilakukan oleh Partai Nasdem, asal kemudian tidak menjelek-jelekan partai politik yang lain. Saya ingin semua partai politik harus tampil dengan santun. Partai politik harus tampil dengan tidak boleh menyombongkan diri, merasa pintar sendiri. Tapi mari kita, karena pada akhirnya kita akan bekerja sama. Untuk apa? Untuk membangun Halmahera Tengah yang lebih baik ke depan. Nah sekarang Bung Imo, Anda kan pernah menjabat wakil bupati kemarin ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sampai saat ini masih ada sisa pekerjaan rumah ketika Elang Rahim memimpin saat itu? Ya, Pak Wal. Jadi bicara Halmahera Tengah, itu setiap periodisasi itu memiliki satu problem yang berbeda-beda. Tentu di saat saya dengan Pak Elang itu menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, kami diperhadapkan dengan sebuah problem masyarakat yang juga berbeda. Misalnya soal aksesibilitas, infrastruktur jalan yang saat itu terputus antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Bisa katakan Patan ke Weda gitu. Patan ke Weda sama sekali tidak ada akses jalan darat. Satu-satunya harus melalui laut. Itu tantangan yang kita hadapi. Satu. Yang kedua, di 5 tahun yang lalu, problem yang paling mendasar juga adalah soal listrik. Awal tahu, wilayah Halmahera Tengah itu, listrik yang dilayani PLN itu baru nyampe Sageha. Weda Utara. Weda Timur, itu tidak ada listrik. Weda Timur cakupannya desa-desa apa saja tuh? Weda Timur itu mulai dari Yeke sampai ke Dote. Tapi ada satu lagi Weda Utara yang saat itu juga belum ada listrik. Artinya saat itu, akses dari PLN itu belum sampai ke sana. Kemudian di Kecamatan Patani secara menyeluruh, Kecamatan Patani Barat, kemudian Patani Utara dan Patani Timur, listrik nyala hanya kurang lebih 6 jam. Ini 24 jam. Bergilir pun itu. Bergilir. Kemudian di Pulau GB. Apalagi. Di Pulau GB itu ada 2 pulau. Satu Pulau GB yang berpenghuni kurang lebih 5.000 sekian. Sekitar 10 ribuan jiwa. Dan Pulau Yoy atau Pulau Miyal itu. Itu sama sekali tidak ada listrik. Gelap. Tidak ada listrik. Sama sekali tidak ada. Akses dari PLN itu tidak ada sama sekali. Waktu pemimpin pertama itu ketika diganti oleh kepemimpinan Elang Rahim, memang kondisinya sudah begitu. Itu tantangan yang kita hadapi, yang kita alami. Problem pembangunan yang kita alami saat itu. Nah, kemudian Kota Weda. Pak Wal tahu Kota Weda itu adalah sebuah pusat pemerintahan, akumulasi pusat pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bisa dikatakan mercusuar. Tidak ada infrastruktur ekonomi. Pasarnya tidak ada sama sekali. Jadi penyediaan infrastruktur bagi pengusaha atau usaha kecil menengah kita, UKM, itu sama sekali tidak ada. Kemudian banjir setiap saat. Drainase yang tidak bagus, kemudian tidak ditata dengan bagus. Akhirnya setiap musim penghujanan, intensitas curah hujan yang tinggi, itu pasti banjir. Alhamdulillah ini dapat kita tekan. Kedua, ketiga, awal problem pembangunan yang kita hadapi soal sarana telekomunikasi.
Di Halmahera Tengah itu, tantangan kita 5 tahun yang lalu. Hanya Kota Weta yang menikmati jaringan telekomunikasi 4G, berbasis 4G. Ketika kepemimpinan Ilham Rahim sudah berapa persentase yang sudah terjangkau dengan Hari jaringan? ini, baru kemarin, itu saya dapat laporan tadi malam, Pulau Gebes sudah on air. Iya. Itu artinya 100%. Iya, iya. Tapi meski demikian pula, masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ada. Iya, Salah satunya soal peningkatan listrik. iya, Di zaman saya dengan Pak Elang itu, saya kebetulan yang diminta oleh Pak Elang untuk membangun sebuah komunikasi dengan dua pihak, yaitu PT IWIP maupun PT PLN. PLN. Untuk kita melakukan penjajakan kerjasama, bukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya pada posisi memfasilitasi, Fasilitator saja ya. memfasilitasi Iya. untuk mewujudkan kerjasama antara PT PLN dengan PT IWIP. Kerjasamanya seperti apa? Kerjasama di bidang kelistrikan. Iya. Karena kebetulan PT IWIP itu punya power plant. Dan sayangnya ketika Purna Bakti itu belum langsung Belum diwujudkan. Belum diwujudkan. Dan hari ini Pak Awal, Iya, iya. patut kita berterima kasih ya dan memberikan apresiasi kepada Pak Ikram Sangaji Iya, sebagai sebagai pejabat pejabat. Bupati Halmahera Tengah yang telah melanjutkan, Iya. yang telah mewujudkan. Berarti Anda sebagai ketua Nasdem Halmahera Tengah yang saat ini kan sudah tidak menjabat sebagai seorang wakil bupati atau pemerintahan, pasti mungkin akan memberikan dukungan begitu, gitu. Atau ada saran atau pesan untuk Ikram sebagai penjabat? Saya kira sebagai masyarakat ya, Iya, dan sebagai pimpinan partai Partai. politik, saya mendukung, memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada pejabat Bupati Halmahera Tengah dalam hal ini Pak Ikram Iya. untuk melaksanakan program-program dan pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan di Halmahera Tengah. Iya. Ya, luar biasa. Dan apa yang menjadi harapan Bung Imo dan Bung Elang 1 bulan setelah menjabat itu kan sudah diimplementasikan oleh, itu salah satu prestasi juga Sudah itu diwujudkan. Sudah diwujudkan oleh kedua belah pihak tadi. Iya. Atas fasilitasnya yang dilakukan oleh pejabat Bupati Iya. Halmahera Tengah. Bung Imo, selain konteks ini nih, mungkin ada harapan lain kepada, ini kan Anda ini sebagai tokoh Fogoguro ini. Jadi pasti ada saran kepada penjabat bupati saat ini untuk menyelesaikan tugas dan amanah beliau. Gitu. Jadi Pak Wal, bicara soal tata kelola pemerintahan, Iya. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, itu dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan. Iya. Nah, kehadiran pejabat Bupati Halmahera Tengah ini, saya kira kita jangan sujon lah, tapi kita berpikir yang positif. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran Pak Ikram di Halmahera Tengah ini akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sebelumnya itu bukan kepentingan pribadi kita, bukan menjadi aset pribadi kita, tetapi itu menjadi aset pemerintah daerah yang akan berfungsi dan berguna untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya kira seperti beberapa infrastruktur yang telah kita lakukan tapi belum selesai, saya yakin dan percaya pejabat Bupati Halmahera Tengah dalam hal ini Pak Ikram akan menyelesaikan itu semua. Oke, terakhir nih mungkin Bung Imo, ini menarik juga nih untuk mempertegas diskusi kita sore hari ini. Selain ada saran atau semacam himbauan kepada masyarakat, Anda sebagai ketua Partai Nasdem untuk melakukan pengawalan ini. Baik, jadi kita tahu fraksi itu perpanjangan tangan Partai. Sehingga apa yang dilakukan oleh fraksi di parlemen itu selalu terkonfirmasi dengan saya, dengan begitu. Nah, khusus untuk dukungan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak pejabat bupati, saya kira saya instruksi untuk mereka mengawal ini, mengawal, menjaga, dan mewujudkan apa yang telah dicita-citakan bersama oleh masyarakat Bogor, bahwa program pembangunan di Halmahera Tengah ini harus bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat Halmahera Tengah secara umum. Ini yang terakhir mungkin Bung Imo dalam diskusi kita hari ini. Konsolidasi sudah maksimal.
kursi bertambah, otomatis di parlemen kan pasti satu fraksi. Insyaallah. 2024 ini sudah semakin dekat. 2024 mungkin pemilihan kepala daerah. Ketika rakyat mengusung Anda sebagai bakal calon, apakah Anda siap untuk melanjutkan amanah itu? Pak Awal, jadi kalau cerita obsesi, Iya, oke ya, itu jangka panjang. Tetapi saya sementara ini masih fokus. masih fokus. Saya masih fokus dulu untuk ke Medan Pilih. Iya. Untuk kita terbatas, baiklah kita akhiri diskusi kita hari ini bersama Bung Imo, Ketua Partai Nasdem Halmahera Tengah. Nantikan kita di acara selanjutnya dengan tema-tema berikut dan menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.